Shalom, jumpa lagi bersama Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebelumnya, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami ada dan kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu senantiasa ada menyertai kami sepanjang hidup ini. Kami akan mendengarkan sabdamu. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, artikan firman ini bagi kami, agar firman ini menjadi benar-benar menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat melaksanakan di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari. Mampukanlah hambamu dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam kitab pertama Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-9 dengan perikop Samuel dipanggil. Ayatnya yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, hal mendengar sangatlah penting di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Sebab ketika kita salah mendengar akan mengakibatkan hal yang sangat fatal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita hari ini melukiskan cerita atau kisah tentang Samuel sebagai seorang pemuda yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi imam dalam pekerjaannya, mengalami suatu hal yang sulit ketika Tuhan memanggil dia. Kita bisa melihat 3 kali Tuhan memanggil dia. Lalu dia berkata kepada Eli, apakah Bapa memanggil aku? Dan dari kisah itu, Eli sebagai orang yang telah tua dan matanya menjadi buram, memahami apa yang terjadi pada diri Samuel, sehingga berkata kepada Samuel, pergilah, dan jika ada suara itu memanggil, berkatalah, ya Tuhan, bicaralah sebab hambamu mendengarkan. Itulah sebuah kisah yang dialami oleh Samuel ketika ia berada dalam suatu proses pemanggilan dirinya oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai imam dan sebagai seorang hamba yang bekerja di tengah-tengah pekerjaannya untuk mendengarkan perintah-perintah Tuhan yang harus dikerjakan di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, terkadang kita juga sulit untuk membedakan suara hati, membedakan suara iblis dan membedakan suara iblis Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perlu belajar untuk memahami dan mengenal suara Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Sebab kadang-kadang persoalan kita, pergumulan kita, segala hal yang kita sudah naikkan kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, kita masih terus menuntut Tuhan untuk apa yang kita alami, padahal kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan telah mendengar dan telah berbicara, menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah hidup kita, karena kita tidak pernah peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Pengalaman Yesaya ketika dia harus datang dan mencari Tuhan, pada akhirnya dia bilang, ketika aku ada di tengah-tengah hutan dan yang lebat, aku berteriak, Tuhan tidak ada di sana. Ketika aku ada di dalam badai yang besar, Tuhan tidak ada di sana. Dan ketika aku ada di tengah-tengah angin sepoi-sepoi basah, aku bisa mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya kisah pemanggilan Samuel ini hendaknya menjadi sebuah kisah yang memberi motivasi kepada kita
untuk tetap peka terhadap panggilan Tuhan. Sebab panggilan Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang bisa membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab pergumulan dan persoalan kita ketika kita menggumuli di hadapan Allah dan Tuhan menjawab semuanya, berarti Dia telah memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati apa yang menjadi anugerah di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu, pekalah untuk mendengarkan panggilan Tuhan, supaya persoalan dan pergumulan kita menjadi bagian hidup kita yang terus diperhatikan oleh Allah untuk membuat kita ada dalam sukacita. Itulah sebabnya percayalah kepada Tuhan, percaya kepada suara hati kita. Persoalan dan tantangan kita akan menjadi bagian Allah ketika kita peka mendengarkan suara Allah di tengah-tengah hidup ini. Oleh karena itu, tetaplah tenang dan tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami tetap peka mendengarkan suara-Mu di tengah-tengah hidup kami, supaya ketika kami ada dan kami menaikkan segala macam persoalan dan pergumulan kami kepada-Mu Tuhan, kami tetap percaya dan tetap setia untuk mendengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan telah mendengarkan segala macam pergumulan kami dan menjawab sesuai dengan kasih setia-Mu di tengah-tengah hidup kami. Buatlah kami hidup dalam segala macam kehidupan yang tenang, supaya dari ketenangan kami selalu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berkati kami semua, pemirsa Klavo Sukacita, kru Klavo Sukacita maupun hamba-hamba-Mu yang setia menyatakan firman-Mu tengah-tengah hidup kami. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, seluruh hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.